Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih di channel yang sama, channel Sayang Satwa kawan ya. Dan malam hari ini, hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, saya ditemani trotolan anis kembang saya yang ada di samping saya ini kawan ya. Dia baru berusia 2,5 bulan. Meskipun bentuknya mungil seperti itu kawan, alhamdulillah usia 2,5 bulan burung ini sudah rajin ngeplong kawan ya, meskipun ngeplongnya masih bernada pelo atau pelat seperti itu kawan. Oke, ditemani burung anis kembang saya yang masih trotol ini, pada malam hari ini saya akan membahas seputar pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar. Dan pada video kali ini saya akan mengangkat tentang bagaimana proses perawatan pada burung mabung atau pada burung yang mengalami mutasi bulu dari bulu trotol ke bulu dewasa seperti itu kawan ya. Oke, bismillah, akan saya bahas di video ini kawan ya. Semoga nanti yang saya sampaikan adalah informasi yang bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan semua gitu kawan ya, insyaallah. Oke, pada burung anis kembang itu bukan hanya pada burung anis kembang, tapi pada sejenis semua burung itu pasti akan mengalami yang namanya proses mutasi bulu atau proses mabung seperti itu kawan. Dan khusus pada video kali ini saya akan membahas proses mutasi atau proses mabung pada burung anis kembang. Lantas bagaimana cara perawatannya gitu kawan ya. Oke, yang perlu kita ketahui, burung anis kembang itu akan melalui fase, yaitu fase mutasi bulu trotol ke bulu dewasa, dan akan melalui fase yang namanya fase mabung atau fase ganti bulu. Nah, fase mutasi dari burung trotol ke bulu dewasa dengan fase mabung itu merupakan dua hal yang berbeda kawan ya. Tentunya kedua hal berbeda tersebut akan mempunyai cara perawatan yang berbeda pula. Lantas bagaimana perawatannya? Dan ini saya hanya membagikan apa yang saya alami kawan ya. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan untuk burung anis kembang saya, entah itu yang mengalami mutasi bulu ke bulu dewasa dan yang mengalami mabung, alhamdulillah mengalami kelancaran dalam proses keduanya tersebut. Lantas bagaimana cara untuk merawat burung yang mengalami mutasi bulu dan yang mengalami bulu mabung seperti itu kawan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama akan saya bahas bagaimana perawatan untuk bulu burung anis kembang yang mengalami mutasi bulu trotol ke bulu dewasa seperti itu kawan. Jadi begini penjelasannya kawan. Kalau burung anis kembang yang mengalami mutasi bulu dari bulu trotol ke bulu dewasa itu masih membutuhkan tingkat protein yang cukup kawan ya. Jadi lantas bagaimana cara untuk merawat ketika burung anakan anis kembang kita itu sudah akan melewati fase mutasi bulu? Jawabannya adalah tidak ada perubahan dalam pola perawatan ketika kawan-kawan melakukan perawatan pada burung trotol. Jadi mulai dari porsi EF, mulai dari makan buah, fur itu masih sama. Jadi tidak ada perubahan. Gitu kawan ya. Jadi yang mengalami perubahan apa? Hanya burung ketika mengalami mutasi bulu dari bulu trotol ke bulu dewasa itu menurut saya hanya agak ditenangkan saja. Jadi saya kasih contoh, ketika anis kembang kita ketika masih anakan belum melewati mutasi bulu itu sering kita ablak. Berarti ketika burung anis kembang kita mengalami fase mutasi bulu dari bulu trotol ke bulu dewasa, itu kita harus tenangkan dengan cara apa? Dengan cara sesering mungkin untuk hidup di dalam kerodong kawan ya. Jadi menurut saya untuk burung anis kembang yang akan melewati fase dari
bulu anakan ke bulu dewasa, menurut saya EF-nya jangan pernah dirubah, kemudian furnya jangan pernah dirubah, mandinya juga menurut saya tetap. Yang perlu dirubah adalah dia harus lebih banyak hidup di dalam kerodong atau ditenangkan gitu kawan ya. Jadi menurut saya burung anis kembang anakan yang sedang melalui fase mutasi bulu itu tidak perlu diembun dan tidak perlu dijemur. Sampai kapan? Sampai nanti ketika dia sudah ambrol total, kemudian muncul bulu-bulu jarum di sekitar kepala, leher, di sekitar semua tubuhnya. Saya kira ketika itu sudah muncul, itu tidak apa-apa kita kenalkan dengan cara pengembunan dulu. Tapi ketika dia akan melewati fase mutasi bulu, saya kira burung anis kembang kita tidak perlu dilakukan pengembunan kawan ya. Jadi cukup katakanlah EF-nya sehari 2 kali, pagi dan sore kita kasih jangkrik atau kroto atau cacing. Jadi setelah kita kasih jangkrik atau kroto atau cacing, burung tersebut langsung kita kerodong lagi. Kemudian kita taruh di tempat yang nyaman, yang teduh, yang sepi, dihindari dari kicauan burung yang gacor lainnya gitu kawan ya. Lantas ada pertanyaan lagi. Terus untuk mandinya kapan Pak untuk burung yang mengalami mutasi? Saya kira untuk mandinya tetap tergantung kawan-kawan biasanya memandikan tiap berapa hari sekali. Kalau saya ketika burung trotol anakan itu tidak saya mandikan tiap hari. Jadi saya memandikannya itu cukup 3 hari sekali. Kalau sesering mungkin pun saya buat pol maksimal 2 hari sekali. Jadi nanti ketika dia mengalami mutasi bulu dari bulu trotol ke bulu dewasa, ya kita mandikannya tetap ketika kita mandikan 3 hari sekali, oke, kita mandikan 3 hari sekali. Setelah mandi burungnya dianginkan sebentar saja, setelah dianginkan kita tutup kerodongnya. Kita lakukan seperti itu rutin, tidak ada yang dirubah kawan ya. Oke, kemudian untuk burung yang mengalami mabung bagaimana proses perawatannya kawan ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara perawatan pada burung yang mengalami mutasi dari trotol ke dewasa dengan burung yang sudah dewasa dan mengalami mabung. Kalau burung yang dari anakan trotol tadi itu tidak ada begitu banyak pola perubahan rawatan, beda dengan mabung pada burung dewasa. Kalau burung dewasa itu harus dienolkan EF-nya kawan ya. Jadi ketika dia sudah agaknya bulunya sudah kusam, ada tanda-tanda rontok 1-2 helai bulu, entah itu bulu sayap atau bulu halus, kita harus segera menerapkan proses perawatan pada burung mabung. Bagaimana? Yang pertama kalau saya enolkan EF. Jadi ketika burung tersebut sebelumnya saya kasih EF rutin setiap hari, ketika dia masuk dalam proses mabung, saya enolkan EF, nol sama sekali EF. Jadi di dalam sangkar itu hanya fur dan air minum. Oke lah kalau kita mau ngasih buah, kita kasih buah ndak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Kita kasih 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Lantas bagaimana untuk merawatnya lagi? Sama, kita harus menenangkan burung ini. Jadi seekor burung anis kembang yang sedang mabung itu sebenarnya hanya butuh satu kawan ya, butuh ketenangan, butuh situasi yang nyaman, tidak ada yang mengganggu. Mengganggu itu dalam hal apa? Mengganggu memancing emosi atau dia mendengarkan kicauan anis kembang yang lain, itu akan mengganggu emosinya kawan ya. Jadi seharusnya dia itu semedi, dalam arti proses mabung seekor anis kembang itu bisa diartikan burung itu sedang melakukan semedi atau pertapaan kawan ya. Jadi kita tidak boleh mengganggu. Jadi kenapa kita harus meletakkan burung ini di tempat yang sepi, yang teduh dan tidak begitu mendengar kicauan, terutama kicauan sesama anis kembang gitu kawan ya. Lantas ada lagi, yaitu kalau bisa kita itu mengganti atau mengecek pakannya jangan setiap hari kawan ya kalau burung mabung. Jadi untuk
waktu diperkirakan 4 hari itu makanannya ada, itu kita kira-kira sendiri. Jadi misal dalam satu cepuk itu kita penuhi full, diperkirakan dalam 4 hari ke depan ketika kita mengecek burung tersebut masih ada sisa full sedikit, gitu kawan ya. Jadi jangan setiap hari kita mengecek, kita membuka kerodong, jangan seperti itu. Kita lakukan penggantian atau pengecekan pakan dan air minum setiap 4 hari sekali kalau saya. Terkadang saya itu ekstrim, saya cek setiap 5 hari sekali. Dan itu sangat efektif kawan ya. Sudah saya terapkan di semua burung anis kembang saya, dan alhamdulillah proses mabung anis kembang saya itu sebagian besar itu lancar kawan ya. Lancar dalam proses rontok bulu dan lancar dalam proses tumbuh bulu gitu kawan ya. Lantas sampai kapan kita akan mengenalkan EF-nya dan mengeceknya setiap 4 hari sekali, sampai kita pastikan bahwa semua bulu tua, entah itu bulu halus dan bulu sayapnya, itu kita pastikan semuanya rontok kawan ya, dan termasuk bulu kepala gitu kawan ya. Lantas itu apakah membutuhkan waktu yang lama? Saya tidak bisa mengatakan membutuhkan waktu yang lama atau sebentar, karena tiap burung anis kembang itu berbeda-beda. Ada yang kita tenangkan dia langsung bisa tenang, langsung bisa merontokkan bulunya. Ada yang meskipun kita sendirikan, kita tenangkan, dia masih belum bisa menenangkan diri. Akibatnya adalah proses rontoknya akan tersendat-sendat. Tapi tidak apa-apa, kita terapkan perawatan tersebut, insya Allah nanti kurang lebih 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu pol itu nanti semua bulunya akan rontok total kawan ya. Gitu. Tidak usah memberikan obat apapun, tidak usah mengasih yang aneh-aneh. Dengan cara tersebut insya Allah burung anis kembang kita akan melalui fase mabung rontok bulu dengan lancar kawan ya. Lantas setelah kita pastikan burung anis kembang kita yang mabung tersebut sudah rontok semuanya, semua bulunya termasuk bulu kepala, kita terus mengenalkan EF-nya kawan ya. Sampai kapan? Sampai kita melihat ada bulu jarum yang keluar, terutama keluar di bagian kepala gitu kawan ya. Kalau untuk sayap, dada dan leher, saya kira itu nanti setelah rontok itu nanti akan langsung keluar bulu jarum. Tapi berbeda dengan kepala. Biasanya di daerah kepala kalau sudah gundul itu membutuhkan waktu untuk mulai menumbuhkan lagi bulu-bulu di atas kepala. Dengan ditandai ketika bulu kepala itu sudah mulai tumbuh, itu akan muncul bulu jarumnya kawannya. Lah, ketika kita sudah melihat bulu jarum di bagian kepala, kita kembalikan EF-nya kawan ya. Kalau sebelum mabung itu dikasih katakanlah jangkrik 5 pagi 5 sore. Lah, ketika sudah tampak bulu jarum, kita tambahkan jangan 5 kawan ya, kita setut lagi, kita tambahkan, kita up lagi untuk jangkrik, tambahkan 2 atau 3, berarti pagi 8 sore 8. Itu fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk menambah protein, dan protein itu sangat dibutuhkan untuk burung menumbuhkan sayap dan bulunya kawan ya. Seperti itu. Terus semisal sudah tumbuh bulu, itu kita sudah bisa mengenalkan dengan cara pengembunan lagi, tapi jangan dijemur dulu. Nanti untuk penjemuran itu kita lakukan ketika bulunya sudah komplit semuanya, sudah agak kering semuanya, kita lakukan penjemuran pelan-pelan sebentar-sebentar secara bertahap gitu kawan ya. Jadi untuk burung anis kembang itu sebenarnya tidak sangat memerlukan, masih memerlukan tapi tidak sangat memerlukan proses penjemuran. Seperti itu kuncinya kawan ya. Jadi pada burung yang mengalami mutasi bulu atau burung yang mengalami mabung pada anis kembang, rawatannya seperti itu. Kalau burung yang mengalami mutasi bulu tidak ada pola rawatan yang dirubah, hanya burung sedikit ditenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengembunkan, tidak menjemur, cukup
ngecek EF, mengasih EF, kemudian langsung dikerodong lagi. Untuk mandinya bisa kita lakukan 3 hari sekali. Lantas burung untuk mabung itu kita nolkan EF-nya, kita nolkan total EF-nya. Sama dengan burung mutasi, itu burung harus ditenangkan gitu kawan ya. Dengan cara apa? Tidak mengembun, tidak menjemur gitu kawan ya. Jadi cukup burung tersebut dikasih di dalam sangkar, ditutup kerodong, di dalam sangkar hanya air minum dan fur. Kalau kita mau mengasih buah, boleh kita lakukan buah 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Sudah kawan. Ketika kawan-kawan menerapkan itu di dalam burung kawan-kawan yang sedang mengalami entah itu mutasi bulu atau mengalami mabung, insya Allah proses rontok bulu hingga tumbuh bulu akan berjalan dengan lancar. Jangan terpaku segera untuk memberikan obat kepada burung-burung kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, karena pengaruh dari obat-obat itu tidak akan bagus untuk perkembangan burung ke depan. Gitu kawan ya. Saya kira itu sudah cukup jelas kawan ya. Oh iya kawan, tambahan lagi. Ada permasalahan, entah itu mutasi, entah itu mabung, ada permasalahan ketika bulu sudah rontok semua, bagian kepala tidak segera tumbuh bulu. Bagaimana solusinya? Gini, saya ulangi lagi, mulai dari mutasi. Mutasi itu terkadang ada fase di mana bulu kepala itu mengalami macet tumbuh gitu kawan. Jadi akan tampak gundul selama 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Sebenarnya itu adalah fase yang normal kawan. Bukan normal, tapi dia mengalami sedikit keterlambatan pada fase tumbuh di bagian kepala, dan itu lazim dan umum pada seekor anis kembang. Lantas solusinya bagaimana? Kalau saya tadi mengatakan untuk burung yang mengalami mutasi tidak ada perubahan EF, tidak ada pengurangan EF dan penambahan EF, tapi ketika ada keterlambatan dalam tumbuhnya di bagian kepala, dia tetap gundul untuk sekian bulan, kita harus menerapkan pola rawatan seperti burung mabung. Gitu kawan ya. Jadi ketika bulu kepalanya itu masih belum mau tumbuh bulu jarum, tumbuh bulu, kita harus menerapkan seperti rawatan pada anis kembang yang mabung. Bagaimana? Kita nolkan EF-nya kawan ya. Jadi kita nolkan EF-nya, burung tersebut harus didiamkan, jangan tergesa-gesa untuk memberikan EF. Sampai kapan? Sampai kita melihat ada bulu jarum yang muncul dari atas kepalanya, gitu kawan ya. Lantas faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi sehingga burung tersebut buta atau tidak muncul tumbuh lagi? Kalau menurut pengamatan saya, faktor tersebut biasanya sering dialami pada burung anis kembang yang masih trotol tapi dia gacor, gitu kawan ya. Sehingga tingkat emosi dan birahinya itu sangat tinggi, sehingga dia sulit sekali untuk bersemedi, disuruh bertapa. Jadi dia maunya itu ingin fight seperti itu, ingin melawan burung yang lain seperti itu. Jadi dia akan terganggu di proses kepala. Bagian sayap dan ekor dada itu lancar biasanya ganti, tapi ketika di kepala itu tetap masih gundul, kita harus menerapkan proses rawatan pada burung mabung. Jadi kita nolkan EF-nya. Apakah bahaya untuk burung anis kita? Tidak kawan, tenang saja. Sebenarnya di dalam fur itu sudah terkandung nilai protein, karbohidrat dan lain-lain, itu sudah cukup sebenarnya. Jadi ketika kita akan mengasih burung anis kembang kita hanya air dan fur, saya jamin burung anis kembang kalian akan tetap hidup, gitu kawan ya. Hanya saja ketika nanti tidak saya kasih EF, burung tersebut akan menjadi mungkruk seperti burung tidak sehat. Lah, itu adalah tujuannya. Jadi tujuannya 0 EF adalah membuat burung tenang, membuat burung tidak mempunyai gairah dan tidak mempunyai birahi, sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk merontokkan semua bulunya. Itu kawan ya. Jadi ketika burung di bagian kepala tidak segera tumbuh, lakukan
lakukan rawatan pada seperti burung mabung, yaitu 0EF kawan ya. Oke, informasi ini boleh kalian coba kawan ya, boleh teman-teman bisa menerapkan apabila teman-teman mengalami permasalahan yang sama kawan ya. Dan saya kira informasinya sudah panjang dan durasinya saya kira sudah terlalu panjang, sudah 20 menit. Silahkan kawan-kawan menyimak, dan apabila informasi ini bisa berkenan untuk rekan-rekan, bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan ya, karena saya sedang berjuang untuk mencapai sayang satwa ini biar termonetisasi gitu kawan ya. Mohon bantuan untuk kawan-kawan biar channel ini semakin berkembang. Salam satu hobi kawan, Kicau Mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.